hewan kaki seribu nih sembunyi di dalam tanah. Dia hidup, lihat banyak banget kan. Dan dia itu hama paling ganas di seluruh dunia. Seluruh bagian tanaman dia makan, dari mulai bagian akar, batang, daun, apalagi daun muda lebih-lebih. Nah, ini kalau bukan tanaman kayu yang sudah kuat bertahan, diserang hama kaki seribu ini langsung layu sebab dimakan akarnya. Dia di dalam tanah tidak hanya untuk tinggal, tetapi sekaligus untuk bertelur dan juga mencari makan. Dia itu makan seluruh bagian tanaman, dari tanaman hidup sampai dengan tanaman yang sudah mati. Akarnya, batangnya, daunnya, dan bagian batangnya itu biasanya yang dimakan adalah kulitnya. Jadi sama dia dikuliti. Daunnya itu seluruh bagian daun dimakannya. Dan bahkan ketika sudah mati, batangnya, batang pohonnya ini atau ranting-rantingnya yang sudah kering juga jadi makanannya mereka, termasuk daun-daun keringnya. Dan di daun-daun kering mereka ini suka tinggal di balik daun-daun itu. Salah satu cara untuk mematikan hewan ini adalah dengan seperti ini, digencet sampai dengan gepeng. Dan harus bagian kepalanya. Ini bagian kepalanya adalah di bagian yang tengah yang melingkar ini. Dia menggulung badannya ketika tersentuh sebagai bentuk perlindungan diri. Dan bagian yang paling penting yaitu kepala adalah bagian yang dilindunginya. Ini sudah fitrah alami makhluk hidup ya, sudah bawaan dari pemberian yang menciptakannya, dibuat seperti ini. Menurut saya, membasmi hama secara mekanik, yaitu dengan secara langsung tangan kita yang mematikannya, itu jauh lebih baik daripada menggunakan obat-obat kimia. Saya lebih suka melakukan secara mekanik seperti ini, karena kalau menggunakan obat kimia kan itu bisa jadi akan sedikit mengganggu keseimbangan alam dan bisa jadi merusak lingkungan. Nah, kita cari ya contoh dari hewan itu, kaki seribu tadi, yang ada di balik daun-daun kering. Ini sudah bersih, kebetulan sudah bersih. Kita cari di bagian lain. Nah, mungkin di sini ada. Tidak ada juga, mungkin karena sudah kering kali ya, tanahnya kering, daunnya juga kering, jadi tidak lembab lagi. Atau mungkin karena saya sudah menyapunya, jadi dia sudah pergi entah kemana. Di sini nih, coba yang masih ternaungi, mungkin masih ada. Untuk
obat-obat kimiawi atau obat-obat pabrikan itu bisa sih digunakan manakala hamanya sudah bersifat mewabah atau dia menyerang wilayah yang sangat luas, misalnya pertanian industri atau wilayah pertanian masif, bukan sekedar tanaman iseng untuk memanfaatkan lahan kosong saja. Itu bisa menggunakan obat kimia, karena kalau menggunakan cara mekanik tentu akan makan waktu dan tenaga. Nah ini nih tuh salah satu contohnya, mereka hidup di balik sampah-sampah kebun yang sudah kering. Terus obat kimia itu keuntungannya dia bekerja sesuai dengan keluhan yang diderita. Misalnya hama sundep, ada jenis obat kimianya sendiri, jadi bekerja secara langsung sesuai dengan keluhan. Tetapi secara mekanik juga sebenarnya kalau lebih cepat itu lebih efektif, karena lebih langsung lagi mengenai ke hewan-hewan atau hama-hama atau gulma, misalnya tanaman, misalnya tumbuhan yang kita basmi. Itu pilihan. Sebenarnya kalau menurut saya, apabila tidak memakan biaya yang lebih besar, menggunakan cara mekanik itu sangat lebih baik, karena juga kan jadinya memakai tenaga kerja, jadi mempekerjakan manusia, mempekerjakan orang, dan itu bermanfaat kan, menyerap tenaga kerja. Hanya saja kadang pemikiran orang, pertimbangannya beda-beda ya. Nah ini saya keliling sedang mencari contoh dari tanaman yang dimakan oleh hama kaki seribu tadi. Ini nih buktinya nih, contohnya yang dikerat bagian batangnya. Nah kulit batangnya yang dimakan. Ini pelakunya adalah kaki seribu. Terus tadi ya ada tuh tanaman parean. Nah, ini banyak dari situ ke sana, karena dia bisa memanjat sampai dengan ke puncak tanaman, sampai atas pun diserangnya. Luar biasa memang hama itu. Dia mutlak hama yang benar-benar dahsyat dan ganas sekali. Nah ini salah satunya, ini bisa kita duga dia di bawahnya, di akarnya, dugaan saya itu ada kaki seribunya. Coba ya, ini baru dugaan sih, kan layu nih, sudah berapa hari, hampir 1 pekan mungkin sudah layu seperti ini. Mudah-mudahan sih tidak ada ya, mudah-mudahan sih selamat dia. Oh, tidak ada, syukurlah. Dan kita cari lagi nih yang dimakan bagian akarnya. Sayang, yang dimakan bagian akar mungkin tidak ada, tapi saya kasih contoh bagian yang dimakan batangnya sampai habis. Nih tuh, kulit batangnya dimakan sampai habis. Hebat kan, sangat luar biasa. Ini singkong, batang singkong yang saya tancapkan, dan kemarin dia sempat hidup, sempat bertunas, tapi lihatlah, jangankan daunnya,
daun mudanya ini kulit batangnya pun sampai dengan licin tandas seperti ini. Akarnya ya mungkin belum tumbuh akar. Dan ini lagi salah satunya lagi nih, ini katuk juga sampai licin seperti ini. Nah, begitulah. Jadi menurut saya hama tanaman kebun, saya tidak tahu ya di wilayah persawahan itu ada atau tidak, tapi saya cukup yakin kalau tidak hanya di kebun, di hutan pun, apalagi di hutan, kemungkinan jauh lebih hebat lagi ukurannya hewan kaki seribu ini. Itu mereka adalah hama tanaman, musuh tanaman yang paling dahsyat, paling kejam, paling bengis, paling sadis. Demikianlah ceritanya. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan hari ini, Jumat 25 Juli 2025 dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia. Sampai jumpa di konten yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.